wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melania Aprilia. Saya mahasiswa Stikes Sumber di Jember. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang penggunaan APD dan penyakit akibat kerja. Nah, kemarin kan saya sudah melakukan kegiatan pengkajian kepada ibu-ibu pekerja di PT DFK ya Bu ya. Iya. Bekerja pembuatan wig atau rambut palsu kan ya. Iya. Nah, kemarin kan saya sudah melakukan pengkajian. Nah, di situ terdapat beberapa masalah yang ada di perusahaan atau PT DFK ini. Salah satunya yaitu tidak menggunakan APD saat bekerja, betul kan Bu? Iya, betul. Nah, kenapa sih Bu tidak menggunakan APD saat bekerja? Ya, terasa nyaman lah. Oh, berarti nyamannya nggak pakai Nggak APD, pakai APD, pokoknya ya. kerja gitu kan Bu ya. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang seberapa penting APD atau alat pelindung diri dan penyakit akibat kerja, ya Bu. Iya. Nah, ini ada leaflet. Nah, di sini ada beberapa materi yang saya jelaskan nanti. Iya. Nah, untuk yang pertama, Ibu tahu nggak sih apa itu alat pelindung diri? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini juga ada pengertian dari APD, Bu. Ini pengertian dari APD itu sendiri yaitu alat pelindung diri yang memberikan perlindungan terhadap bahaya-bahaya kecelakaan saat bekerja. Nah, itu dari pengertian dari alat pelindung diri. Nah, kalau tujuan dari alat pelindung diri itu sendiri yaitu untuk melindungi tenaga kerja atau melindungi ibu saat bekerja, agar tidak terjadi resiko dan cedera yang menghalangi saat bekerja begitu. Nah, di sini juga ada Bu syarat-syarat APD. Nah, ini Bu. Nih. Nah, syarat-syarat APD itu sendiri yaitu dapat memberikan perlindungan yang adekuat, itu harus Bu. Nanti kalau semisal ibu diberikan APD atau difasilitasi APD oleh si perusahaan, nah itu syarat-syarat APD-nya tuh yang pertama itu harus memberikan perlindungan yang adekuat. Nah, untuk yang kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin. Jadi kalau untuk APD itu harus ringan Bu, jadi mudah dibawa kemana-mana dan tidak memberatkan untuk yang pemakai. Terus alat harus dapat dipakai secara fleksibel. Jadi alatnya itu harus mudah dipakai Bu, jadi gak mempersulit. Terus alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. Nah, untuk APD ini harus bisa bertahan lama Bu. Jadi nggak boleh alat pelindung diri itu nggak boleh yang satu kali pakai langsung buang atau semisal cepat rusak gitu Bu. Intinya alat pelindung diri itu harus tahan lama. Terus alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya. Nah, alat pelindung diri itu kan pengertiannya tadi untuk melindungi diri kita saat bekerja. Nah, kalau semisal alat pelindung diri itu malah membahayakan kita saat bekerja kan nggak mungkin Bu ya. Jadi syarat alat pelindung diri itu tidak memberikan bahaya tambahan saat dipakai. Terus alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. Kan biasanya pemerintah juga menyediakan APD yang sudah terstandar nasional Indonesia atau SNI. Nah, itu yang harus dipakai Bu. Jadi harus berstandar. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. Nah, maksudnya itu pas ibu memakai alat APD itu, jadi pekerjaan ibu itu tidak terhambat. Jadi itu syarat APD. Terus ini di baliknya juga ada Bu. Nah, ini macam-macam APD. Nah, untuk APD yang pertama yaitu alat pelindung kepala Bu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang pengertian, terus syarat-syarat, sekarang macam-macam. Nah, untuk yang pertama alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini tujuannya untuk melindungi kepala dari bahaya. Misalkan topi berbentuk plastik atau fiberglass. Nah, di sini sudah ada gambarnya Bu ya. Topinya itu seperti apa? Itu seperti ini. Terus yang kedua, alat pelindung pernafasan yang berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang buruk. Dan alat pelindung mata digunakan untuk mencegah terkenanya muka dari partikel-partikel yang berbahaya atau yang melukai. Nah, di sini sudah ada ini contoh dari pelindung mata dan pelindung pernapasan. Nah, kan ibu bekerjanya kan di
daerah yang di tempat yang intinya banyak partikel-partikel atau udara-udara yang dapat melukai. Iya, iya. Kan ibu bekerja di perusahaan pembuatan wig kan Iya, ibu ya. iya. Nah pastinya kan itu banyak debu-debu yang bisa masuk ke dalam pernapasan saat pengepakan wig atau pembuatannya. Iya, iya. Kan rambut-rambut itu kan bisa masuk, bisa kena mata juga, bisa masuk ke dalam pernafasan gitu. Terus yang ketiga yang keempat yaitu alat perlindungan tangan ini Bu. Iya. Seperti sarung tangan gitu. Nah ini harus digunakan agar terlindung dari kecelakaan seperti luka tangan. Misalkan ibu pas waktu pengepakan atau waktu memotong rambut itu kan biasanya pakai gunting. Nah untuk meminimalisir kecelakaan atau terjadi luka di tangan itu ibu harus memakai alat pelindung tangan atau sarung tangan. Terus alat pelindung kaki. Nah alat pelindung kaki ini seperti sepatu Bu, sepatu boot gitu loh Bu. Iya. Nah itu digunakan juga untuk melindungi kaki itu dari bahaya kejatuhan benda-benda berat atau terinjak. Misalkan ibu waktu jalan atau waktu pengangkutan barang itu nanti takutnya terinjak barang-barang yang tajam gitu, seperti kaca atau apa gitu. Terus yang terakhir yaitu pakaian pelindung. Nah pakaian pelindung ini sangat dibutuhkan sekali Bu, sangat penting pada saat kita bekerja. Kan ibu di bagian pengecatan rambut kan pasti ada Bu ya. Kan itu kita mengecat rambut sambil bawa alat cat itu kan otomatis kan nanti bisa muncrat ke kita juga gitu. Atau misal ibu pakai bahan-bahan kimia itu kan nanti bisa berbahaya juga bagi kulit. Jadi kita harus wajib pakai pakaian pelindung. Nah itu macam-macam APD Bu. Nah untuk selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Nah di sini ada kan misalkan ibu nih nggak pakai APD, otomatis kan nanti banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dengan dia pada saat kerja. Nah sebelumnya saya tanya dulu, apakah sudah paham tentang penjelasan macam-macam APD? Paham ya. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Nah beberapa kemungkinan penyakit yang dapat terjadi saat kerja itu ada 5 golongan Bu. Nah yang pertama fisik. Nah itu contohnya seperti kerusakan indera pendengaran, terus penglihatan, terus gangguan penglihatan terus sama kanker gitu. Terus yang kedua yaitu kimia. Nah untuk kimia ini biasanya keracunan akibat zat-zat kimia Bu. Kan kalau zat-zat kimia itu kan berbahaya Bu ya. Jadi itu juga dapat menimbulkan penyakit gitu. Terus yang ketiga biologis atau infeksi. Nah biasanya kan kalau semisal kita kerja itu kan rentan terhadap infeksi kan Bu ya. Nah itu bisa menjadi penyakit juga Bu. Jadi kita nggak ada salahnya untuk intinya mencegah daripada mengobati gitu kan ya. Terus untuk yang fisiologis itu luka sama fraktur. Fraktur itu patah tulang Bu. Nah sudah paham patah tulang? Iya. Terus yang kelima yaitu psikologis atau stres. Biasanya kan kalau kerja itu kan ada jam lembur. Ibu kan ada jam lembur kemarin ya. Kalau semisal banyak pesanan itu kan pasti lembur. Nah itu juga bisa menjadi penyakit akibat kerja gitu. Nah sejauh ini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah kalau begitu saya yang tanya Bu ya. Nah apa sih tujuan dari penggunaan APD itu? Tujuan untuk melindungi tubuh kita dari penyakit-penyakit yang timbul dari pekerjaan. Oh ya, bagus sekali. Sekarang Ibu yang satunya ya Bu ya. Syarat-syarat APD itu apa saja sih Bu? Syarat-syarat APD ya. Apa saja? Syarat-syarat APD. Syarat-syarat APD ini APD harus dapat memberikan perlindungan yang akurat, adekuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Itu salah satunya. Terus ada lagi? Berat alat hendaknya ringan. Iya, terus
Terus alat harus dapat dipakai secara fleksibel. Maksudnya fleksibel itu apa? Maksudnya fleksibel itu mudah, praktis gitu. Terus alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. Iya. Alat tidak menimbulkan bahaya. Terus Tambahan bagi pemakainya, bahayanya yang tidak dapat atau yang tidak tepat atau karena salah dalam menggunakannya. Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. Nah, berarti ibu-ibu sudah paham ya apa itu APD, terus tujuannya, syarat-syaratnya, serta macam-macam APD. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.